Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil munasabati syarifah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah Bapak akan melanjutkan sirah kelas 5 tentang sahabat-sahabat mubasyarah ilal jannah yang dijamin masuk surga, langsung masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Pada minggu kemarin, pekan pertama, Bapak sudah menyampaikan biografi tentang Thalhah bin Ubaidillah. Bagaimana dia, nama aslinya, sanadnya, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar, dan dia adalah saudaranya atau sepupunya Abu Bakar. Dan Bapak sebutkan istri-istrinya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, di mana lahirnya, di mana meninggalnya, banyak sekali. Insya Allah seperti apa yang Bapak katakan minggu kemarin, minggu ini, pekan kedua ini, Bapak akan menyampaikan kisah masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah dan kejadian-kejadian penting yang dialami Thalhah bin Ubaidillah. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian kelas 5 bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah adalah sepupunya Abu Bakar. Maka masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah karena dukungan dari Abu Bakar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya saat Abu Bakar tidur di Syam dan bermimpi tentang bulan dan matahari dekapnya, dan dia ditanyakan kepada rahib bahwasanya dia adalah temannya Rasulullah, dan kata rahib tersebut akan ada nabi terakhir dari Mekah yang bernama Muhammad al-Amin. Saat itu Abu Bakar menemui Muhammad, dan saat itulah ternyata Thalhah bin Ubaidillah menemani Abu Bakar karena dia sepupunya. Jadi masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu kesimpulannya, teman-teman. Adapun pendapat lain jangan hiraukan. Yang sikoh, yang terpercaya, Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam karena diajak oleh sepupunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman, ketika Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam bersama Abu Bakar, tentu tidak segampang itu, teman-teman. Banyak sekali saudara-saudaranya yang melarang dia untuk masuk Islam, teman-teman. Salah satunya Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini adalah salah satu pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Dia sangat hobi, senang, gembira ketika ada orang yang masuk Islam karena dia akan menyiksa orang tersebut. Bahkan sampai saudaranya sendiri dia siksa, teman-teman. Itulah Naufal bin Khuwailid, orang yang sangat kejam, dia selalu menyiksa. Naufal bin Khuwailid adalah orang yang menyiksa Abu Bakar dan Thalhah bin Ubaidillah. Sampai-sampai tangan Thalhah bin Ubaidillah diikat oleh Naufal bin Khuwailid. Kenapa? Karena melarang Thalhah untuk sholat 5 waktu, teman-teman. Itu Naufal bin Khuwailid adalah orang yang selalu menyiksa orang kafir, salah satunya saudaranya sendiri yaitu Thalhah bin Ubaidillah, dengan cara mengikat tangannya agar tidak sholat 5 waktu, teman-teman. Terus selanjutnya, Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang termasuk dari muhajirin yang dari Makkah, teman-teman, dan dia orang yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan bahas Thalhah pernah, teman-teman, pasti seorang sahabat pasti dia selalu berperang bersama Rasulullah. Salah satunya Thalhah ini orang yang melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Dia melindungi Rasulullah sampai pasang badan menerima panah-panahan dari kafir Quraisy ketika perang Uhud, karena pas perang Uhud kaum muslimin terpojokkan. Dia adalah salah satu atau termasuk dari 10 orang yang melindungi Rasulullah ketika di perang Uhud itu, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman, perlu diingat bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah ini pernah tidak mengikuti perang, teman-teman. Kenapa? Pas perang apa itu?
dia tidak mengikuti perang Badar, teman-teman. Padahal perang Badar adalah perang terbesar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia tidak ikut perang Badar? Karena dia diutus oleh Nabi Muhammad bersama Sa'id bin Zaid ke Syam untuk menjadi mata-mata. Maka dia tidak ikut perang Badar. Dan perlu diingat teman-teman, siapa saja sahabat yang ikut perang Badar itu mereka semua telah diampuni dosa-dosanya sampai mereka meninggal. Itu orang-orang yang mati di perang Badar, dan yang tidak mati pun sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa Rasulullah. Terus bagaimana dengan Tolhah dan Sa'id bin Zaid yang tidak ikut perang Badar? Mereka berdua, Tolhah ini termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan termasuk Ahlul Badar, keluarga perang Badar. Kenapa? Karena Tolhah bin Ubaidillah disuruh langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi mata-mata. Maka dia termasuk Ahlul Badar, keluarga Badar yang ikut perang Badar, termasuk orang yang ikut perang Badar gitu. Dia diampuni dosanya. Selanjutnya teman-teman, Tolhah ini pernah membuat Rasulullah menangis. Bukan menangis, bersedih. Karena dia pernah mengatakan, jika Nabi Muhammad meninggal, maka saya akan menikahi istri-istri Nabi Muhammad. Saat itulah Nabi Muhammad marah dan bersedih. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menegur Tolhah bin Ubaidillah, teman-teman. Selanjutnya, Tolhah walaupun dia tidak ikut perang Badar, dia selalu mengikuti perang-perang pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan, teman-teman. Dia selalu mengikuti perang-perangan yang dialami khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Terus Tolhah bin Ubaidillah adalah termasuk orang yang Dewan Syuro. Dewan Syuro ini adalah orang-orang yang bermusyawarah, memikirkan serta membuat keputusan siapakah pemimpin setelah Nabi Muhammad, siapakah pemimpin setelah Abu Bakar, siapakah pemimpin setelah Umar, siapakah pemimpin setelah Umar. Itu teman-teman. Dia termasuk ahli syuro yang bermusyawarah di dalamnya. Karena ketika Abu Muhammad meninggal, di situ Abu Bakar langsung menjadi khalifah. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, semua berbincang-bincang dan bermusyawarah terlebih dahulu, memikirkan dan memberi keputusan siapa yang akan menjadi khalifah. Yang termasuk memikirkan dan memberi keputusan di situ adalah Tolhah bin Ubaidillah, teman-teman. Selanjutnya, ketika Tolhah bin Ubaidillah wafat, banyak sekali harta yang ditinggalkan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Bapak akan sebutkan. Yang pertama, Tolhah meninggalkan biji padi atau gandum lah ya. Kalau bahas di Arab itu gandum, di Irak antara 400.000 hingga 500.000 dirham, teman-teman. Ini yang di Irak, teman-teman. Dia meninggalkan biji gandum di Irak sebanyak harga 400.000 dirham sampai 500.000 dirham, teman-teman. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, penghasilan kesehariannya dari gandum atau biji padi yang ada di Irak sekitar 1.000 dirham. Teman-teman, tadi Bapak katakan yang pertama, Tolhah meninggalkan 400.000 dirham sampai 500.000 dirham dari hasil biji gandum yang dia tinggalkan ketika wafat. Yang kedua, dari hasil kebun biji gandum tersebut, kesehariannya setiap harinya, teman-teman, menghasilkan 1.000 dirham, teman-teman. Itu yang kedua. Dia menghasilkan 1.000 dirham setiap satu hari, teman-teman. Begitu pula gandum biji padinya yang disarah sekitar 10.000 dirham. Demikian pula yang dinukilkan bahwa nilai warisan yang ditinggalkan berupa lahan. Nih, warisan yang ditinggalkan oleh Tolhah, lahan tanah,
terus ternak, sapi, unta gitu teman-teman, ternak. Terus harta benda dan uang tunai, dirham dan dinar. Di sana dulu uang tunainya itu ya dirham dan dinar teman-teman. Berapa jumlah warisan yang ditinggalkannya? Yang jumlah uang ya, dinar dan dirham sebanyak 30 juta dirham. Ini warisan yang ditinggalkan Thalhah bin Ubaidillah. Dia meninggalkan uang tunai 2.200.000 dirham dan 200.000 dinar, dan selebihnya berupa lahan. Banyak sekali hartanya ya teman-teman. Nih teman-teman, selanjutnya dikatakan ketika Thalhah bin Ubaidillah terbunuh, di tangan bendahara atau penjaga gudangnya terdapat 2.200.000 dirham tunai. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini mau punya bendahara, dia punya penjaga duit. Penjaga duitnya aja dia megang duit 2.200.000 dirham. Nah, teman-teman. Dan harta yang lainnya tidak terhitung senilai 30 juta dirham. Banyak sekali harta yang ditinggalkan Thalhah bin Ubaidillah. Mungkin itu teman-teman dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.